Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang formulasi strategi desa, terdiri dari Dina Aulia Israr, Ferry Andri, Gita Sarinur, Indah Preza, dan Asma Oktawira. Strategi Akbar. Strategi Akbar ini terbagi menjadi 15. Yang pertama, strategi konsentrasi. Strategi konsentrasi ini adalah strategi menjual produk atau jasa yang sama ke semua wilayah pasar yang sama dalam jumlah yang lebih banyak. Strategi Akbar yang kedua, strategi pertumbuhan. Strategi pertumbuhan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, strategi pertumbuhan terkonsentrasi atau penetrasi pasar. Yang kedua, strategi pengembangan produk atau jasa utama desa. Yang ketiga, strategi pengembangan pasar tujuan. Yang keempat, strategi pengembangan pasar produk baru bersama pasar. Strategi Akbar yang ketiga, strategi pengembangan produk hasil desa dan layanan publik. Strategi ini menjual produk atau jasa layanan yang baru ke segmen pasar yang sama atau ke pelanggan yang sama. Strategi Akbar yang keempat, strategi menjual produk atau jasa layanan yang ada ke segmen pasar yang baru. Strategi Akbar yang kelima, strategi menjual produk desa atau jasa baru kepada pelanggan atau target pasar yang baru dibuka sama sekali. Strategi Akbar yang keenam, strategi integrasi horizontal. Strategi ini menggalang sumber daya dalam kerjasama dengan satu atau beberapa desa tetangga. Strategi Akbar yang ketujuh, strategi integrasi vertikal ke hulu. Yang kedelapan, strategi integrasi vertikal ke hilir. Strategi Akbar yang kesembilan adalah strategi pembangunan terkonglomerasi. Misalnya desa nelayan yang memiliki hutan dapat mengembangkan wisata laut, wisata hutan, pasar hasil laut, dan hasil hutan. Strategi Akbar yang ke-10, strategi diversifikasi horizontal. Misalnya sebuah desa memiliki 2 BUMD desa untuk manajemen mata air dan pabrik air kemasan, karena desa tersebut memiliki 2 mata air yang berjauhan letaknya. Strategi Akbar yang ke-11, strategi pertumbuhan berorientasi eksternal. Strategi ini digunakan apabila pertumbuhan internal sulit untuk dikembangkan dan membutuhkan waktu bagi desa tersebut. Strategi Akbar yang ke-12, strategi pembangunan pertahanan desa. Strategi ini terdiri atas hal-hal berikut. Yang pertama, strategi mengakuisisi, strategi konsolidasi, strategi pencuitan organisasi, strategi penggabungan, strategi aliansi desa, strategi divestasi, strategi outsourcing, strategi putar haluan, dan strategi pemekaran. Strategi Akbar yang 13 adalah strategi pembubaran desa. Strategi ini dilakukan jika tidak ada lagi kehidupan ekonomi di desa tersebut. Strategi Akbar yang ke-14, strategi kombinasi. Strategi ini dilakukan tak kala pemerintah desa perlu memilih perpaduan berbagai strategi. Strategi Akbar yang ke-15, strategi meniru. Strategi ini dilakukan secara terseleksi dan hati-hati, disesuaikan dengan jati diri desa tersebut. Selanjutnya, strategi bersaing desa. Strategi bersaing desa ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, strategi fokus. Strategi ini terkait pada kesesuaian dengan program pembangunan nasional. Strategi bersaing desa yang kedua, strategi pembedaan diri. Hasil produksi atau jasa layanan yang berbeda secara signifikan dari desa-desa lain. Strategi bersaing desa yang ketiga, strategi biaya rendah. Strategi ini berupaya agar para konsumen produk utama dan jasa layanan tersebut membeli hasil produksi dan layanan utama desa. Strategi bersaing desa yang keempat adalah strategi adaptif dan cepat tanggap.
Strategi ini berupaya untuk memenuhi tren pasar atau permintaan mendadak dari pelanggan. Selanjutnya, pengembangan sarana analisis. Bagaimana cara memilih prioritas belanja desa pada proses penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja atau RAPD desa? Sebuah strategi menuntut berbagai persyaratan dan kewajiban yang harus didaftar dan disadari konsekuensinya. Karena desa pada awalnya merumuskan cita-cita desa, idaman dalam bentuk visi untuk memilih strategi yang sesuai dalam kapasitas sumber daya desa. Perumusan visi desa. Perumusan visi desa ini ada 5. Yang pertama, gambaran tentang portofolio industri desa. Yang kedua, industri tulang punggung desa, industri yang bersaing. Yang ketiga, pola penggunaan sumber daya alam desa. Yang keempat, komposisi angkatan kerja terdidik dan tidak terdidik dalam desa. Yang kelima, akumulasi modal desa dan investasi asing dari luar desa. Dan lagi, akumulasi pengetahuan dan hubungan sosial desa, rencana strategi visi idaman desa, dan visi tentang cita-cita desa. Selanjutnya, analisis lingkungan internal desa. Faktor-faktor keunggulan desa yang unggul ada 6. Yang pertama, sistem pemerintahan desa yang sehat. Yang kedua, lokasinya strategis gitu. Yang ketiga, sumber daya alamnya unggul. Yang keempat, unggul dalam budaya, nilai luhur dan sumber daya manusianya. Yang kelima, unggul dalam sarana dan prasarana. Yang keenam, keamanannya, kerapian, kebersihan dan kesehatan di desa tersebut. Faktor kelemahannya, yang pertama, sistem pemerintah desa yang buruk. Yang kedua, lokasinya ya masih di tepi laut lah gitu. Yang ketiga, kelemahan sumber daya alamnya. Yang keempat, kelemahan budaya, nilai luhur dan sumber daya manusianya. Yang kelima, kelemahan sarana dan prasarana. Yang keenam, desa tidak aman, tidak rapi, tidak bersih, dan tidak sehat. Faktor yang menguntungkan atau merugikan desa. Yang pertama, itu adalah analisis lingkungan eksternal. Yang pertama, lingkungan politik dari luar di sekeliling desa. Yang kedua, lingkungan sosial dan keamanan dari luar di sekeliling desa. Yang ketiga, lingkungan ekonomi dari luar. Yang keempat, lingkungan alam luar. Yang kelima, lingkungan teknologi luar desa. Lingkungan geografis di luar desa. Dan yang terakhir, lingkungan sarana dan prasarana kabupaten dan nasional. Analisis daya saing. Pesaing utama bagi produk dan jasa utama desa merupakan ancaman munculnya pesaing baru bagi desa. Peluang dan ancaman bagi produk utama dan jasa utama desa. Pembentukan dan pemeliharaan citra desa yang menguntungkan atau upaya menghapus citra atau merugikan desa. Batasan, hambatan, regulasi atau bisa dibilang insentif pemerintah pusat. Selanjutnya, pasar dan pelanggan utama desa serta persepsi dan sikap pelanggan terhadap desa. Dan terakhir, keunggulan bersaing desa, kualitas kepemimpinan kepala desa dan aparat dibandingkan dengan desa-desa lain. Selanjutnya, strategi kesiapan wilayah. Tujuan strategi ini yaitu untuk dapat mempromosikan wilayah kepada investor dan turis harus dilakukan setelah wilayah tersebut siap dijual, yang berarti wilayah tersebut siap untuk menerima turis dalam jumlah berwisata dan berinvestasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Ferry. Ukuran sukses manajemen kewilayahan pemerintah desa, di mana para pengunjung mendapat kepuasan karena sesuai dengan harapan atau tujuan dari kunjungannya. Target pasar tersebut ditentukan oleh variabel kepuasan pelanggan, diidentifikasi sarana dan prasarana disiapkan untuk kepuasan pelanggan.
Desain perencanaan wilayah bertujuan agar wilayah atraktif dipandang dari luar kabupaten, nyaman bagi penduduk, dan pebisnis bisa dipandang dari dalam. Penduduk dan pembisnis setempat merasa nyaman di wilayahnya, serta pertemuan orang luar daerah dan orang asing memberi kepuasan bagi penduduk dan pembisnis setempat. Strategis desain hunian kabupaten dan desa. Strategi Nasional NKRI berbasis pemetaan seluruh NKRI untuk menentukan keunggulan sumber daya alam, budaya, sumber daya manusia tiap pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Strategi desain hunian dengan mempertimbangkan rancang bangunan minimum yang dalam skala waktu 50 tahun, menimbang akan perubahan teknologi, gaya hidup, pertumbuhan penduduk, pendatang investasi, perubahan budaya, dan lingkungan hidup. Pembuatan cetak biru desa berskala 1 dasawarsa atau lebih merupakan sebuah kerja seni yang mengkombinasikan berbagai nilai prediksi harapan kepemimpinan visioner pemerintah desa dan sistem pengambilan keputusan pemerintah desa. Strategi pembangunan infrastruktur desa. Perencanaan infrastruktur pemerintah desa harus dianalisis oleh pemerintah pusat. Desa tertinggal yang berada di dalam lingkaran kemiskinan dan keterbelakangan laten harus dibantu dalam bentuk infrastruktur dan promosi investasi atas nama pemerataan proses pembangunan NKRI. Pembangunan infrastruktur terfokus pada kualitas dan sifat tahan lama dari infrastruktur tersebut. Perencanaan kerjasama antar pemerintah desa, di mana pertama kami akan menjelaskan penerapan strategi kerjasama dengan pesaing aliansi dari strategi. Pertama, strategi kerjasama antar desa harus digali habis-habisan. Kedua, pengembangan kerjasama harus diupayakan dalam bentuk kerjasama terbatas berbasis menang-menang. Dan ketiga, aliansi berbasis berbagai desa berhabitat serupa dan vertikal atau komplementer. Strategi pemerintahan desa berbasis lingkungan pada umumnya adalah strategi spiritual kurang praktis. Sebagian tidak berdampak pada produk domestik bruto dan perekonomian, berdampak jangka panjang unsur biaya tanpa RAPBN, RAPBD, dan RAP desa. Karena itu kurang disukai oleh birokrat atau pemerintah semusim pemilu. Berikut adalah dua lingkungan terbesar, yaitu lingkungan sosial dan lingkungan hidup, di mana lingkungan sosial dapat berpengaruh pada lingkungan hidup, sedangkan kesadaran akan lingkungan hidup menyebabkan lingkungan sosial yang lebih asli dan spiritual. Strategi layanan dasar akan berproteksi terhadap manusia dan harta, strategi jaminan sosial, dan strategi edukasi sosial. Bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa, layanan publik harus efisien dan efektif. Efektif berarti memenuhi kepuasan publik, dan efisiensi berarti alokasi anggaran dan penggunaan anggaran layanan publik. Layanan publik yang prima adalah daya tarik pemerintah pusat atau daerah otonom, termasuk layanan publik dari pemerintah desa. Strategi peningkatan pendidikan desa dengan cara strategi industrialisasi atau penciptaan lapangan kerja, dan strategi pendidikan sekolah, kejuruan, dan perguruan tinggi, dan harus terjalin harmoni dalam program pembangunan desa. Strategi atraksi atau hiburan. Atraksi meliputi fitur-fitur fiksi, yaitu dimana opsinya dari 10 opsi, yaitu keindahan alam dan wisata alam desa, sejarah, legenda, dan orang terkenal, tempat belanja, rekreasi dan hiburan, arena olahraga, festival, bangunan bersejarah, museum, pasar seni, dan atraksi lain seperti kampung pelukis. Kebijakan dari pemerintah desa ini terpilih, diterjemahkan, dan dilaksanakan melalui pembuatan kebijakan desa yang tepat. Kebijakan dapat berubah-ubah walau strategi konsisten. Bagi desa, kebijakan sumber daya alam merupakan kebijakan sumber daya alam lestari, anti erosi, anti penggunaan pupuk berlebihan, pemulihan pertambangan, dan kebijakan anti polusi. Kebijakan sumber daya manusia desa merupakan pendidikan informal yang keterampilannya terkait dengan kegiatan ekonomi sehari-hari desa yang dibiayai dari APBD desa. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 2. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami membuka
Liz, silakan.